Beliau berkata begini, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabir. Sungguh Musa telah diganggu melebihi gangguan yang ada terhadapku, dia sabar, maka saya pun harus sabar. Nah, jadi mohon pertolongan pada Allah dan sabar. Sabar itu bisa bermacam-macam. Kita sudah pernah katakan, bisa sabar dalam penderitaan. Menderita, sabar. Bisa sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan. Karena itu ada isbiru wasabiru. Kalau orang sabar, kamu harus lebihkan kesabaran kamu atas dia. Itu sabiru. Jadi cara untuk memperoleh apa yang dikehendaki itu mohon bantuan Allah, berdoa, tapi juga bekerja, berusaha. Usaha itu harus dibarengi dengan kesabaran. Plus kata Musa di sini, yakinlah bahwa Allah akan bantu Anda, optimis. Karena begitu Anda pesimis, berhenti Anda punya usaha. Jadi 3 itu, mohon pertolongan Allah, bekerja dengan sabar dan optimis. Oh belum sekarang, besok datang. Belum besok, lusa datang. Begitu seterusnya. Saya kira ya. Pak Kures, ada yang mengkaitkan juga dengan surat yang tadi kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Dikatakan apa? Dia terakhir kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi bertasbihlah dan juga beristighfar kepada Allah, memuji Allah dan berzikir gitu kan, kira-kira begitu. Apakah dengan itu juga bisa dikatakan itu semuanya kan bentuk pertolongan kepada Allah. Kita meminta pada saat dalam keadaan itu kita berzikir dan berzikir, istighfar, itu semua. Pokoknya ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya bisa bermacam-macam. Ya. Di tengah keadaan ekonomi sekarang atau juga keadaan yang mungkin serba sulit. Ada beberapa orang mengatakan keadaan sekarang lebih baik, tapi ada juga yang mengatakan serba sulit gitu. Muncul orang-orang yang jadi apatis. Nah, sekarang kan yang dibutuhkan adalah optimisme, seperti yang ditanamkan Nabi Musa kepada umatnya. Gitu. Optimis dalam keadaan apapun. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan optimisme kepada anak-anak kita jika seandainya kita mengalami keadaan sulit seperti saat ini misalnya, gitu Pak Kures. Bagaimana menanamkan optimisme? Kenal Allah. Kalau Anda kenal Allah, Anda pasti optimis. Kenapa? Yang pertama, kalau Anda kenal Allah, Anda pasti yakin bahwa pertama, Dia ada terus menerus, tidak pernah tidak ada. Ya kan? Dia wujud secara terus menerus. Seorang yang mendapat keuntungan hari ini, itu yang memberinya Allah. Dan Allah itu bisa memberi Anda juga. Itu. Tanamkan itu satu. Tanamkan dalam diri Anda bahwa Allah itu baik. Dia akan memperkenankan usaha Anda. Optimis. Nah, tanamkan pada diri Anda bahwa Allah tidak mengingkari janjinya. Nah, janjinya banyak. Salah satu janjinya, saya akan membantu siapapun yang membantu saudaranya. Allahu fi aunil abd, madamal abdu fi auni akhi. Jadi orang yang percaya Allah, dia tidak pernah putus asa. Yakin Allah bahwa kalau dia gagal setelah usaha, pasti ada hikmah di belakangnya karena Tuhan baik. Iya. Jadi tidak ada tempat. Itu sebabnya Al-Quran menilai orang yang putus asa itu sama dengan orang kafir. Kenapa? Seakan-akan dia kata Tuhan sudah tidak ada sekarang. Tuhan sudah tidak bisa bantu saya. Tidak, dia terus bisa membantu. Optimisme itu harus ada. Betapapun terpuruknya kita. Ya. Ada satu ulama berkata, waduh saya lihat ini keadaan, saya sudah putus asa kalau Tuhan tidak larang saya putus asa. Jadi dia tidak putus asa karena Tuhan melarang putus asa. Itu dikatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan pasti disusul oleh 2 kemudahan. Tentunya kita juga ingin tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ayat dari 127 sampai 131 surah Al-A'raf ini. Kami akan segera kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyah.